Halo Sobat Film semuanya. Kali ini kami akan sajikan film sejarah yang cukup fenomenal, menceritakan tentang situasi saat terjadinya perang salib di Yerusalem, yang mana saat itu para armada Kristen Eropa mengalami keterpurukan dan kemiskinan di negaranya sendiri. Lalu bagaimana kondisi mereka saat itu yang terus dirundung adu domba oleh saudara sendiri dan harus menghadapi pasukan muslim di bawah kepemimpinan Salahuddin atau yang kita kenal dengan Raja Saladin. Tanpa berlama-lama, mari kita simak kisahnya dalam alur cerita film Kingdom of Heaven. Diceritakan pada abad 12, tepatnya di negara Prancis tahun 1184 Masehi. Terlihat seorang pria bernama Balian sedang mengalami depresi berat saat istrinya mengalami keguguran kandungan dan melakukan tindakan bunuh diri. Dan sebagaimana aturan yang sudah berlaku bagi para Kristen, maka atas kejadian itu, Balian sangat merasa berdosa atas tindakan bunuh diri istrinya tersebut. Walaupun dia tak tahu apa yang harus dilakukan selain melanjutkan kehidupannya dengan menjadi seorang pandai besi. We shall work. Tapi di saat bersamaan, datanglah rombongan kesatria perang salib yang tengah kembali dari perantauannya di Tanah Suci Yerusalem. Rombongan itu dipimpin oleh seorang kesatria senior yang mempunyai posisi strategis bernama Godfrey, yang ternyata kepulangannya ke Prancis adalah untuk membuat sebuah pengakuan kepada anaknya yang selama ini dia telantarkan, yang ternyata dia adalah Balian. Leave me with this man. I knew your mother. Dia sengaja menemui anaknya untuk menebus dosanya selama ini. Selain itu, dia berniat membawa Balian ke Tanah Suci untuk ikut serta berjuang di Yerusalem. Namun Balian menolak semua ajakan itu dan memilih untuk tetap hidup dengan keterpurukan di tanah kelahirannya sendiri. My place is here. Godfrey tak bisa memaksakan kehendak anaknya. Kemudian dia pergi untuk kembali ke Tanah Suci Yerusalem. Namun sebelum pergi, dia memberikan pesan bahwa jika Balian berubah pikiran untuk ikut berjuang, dia memberitahu rute perjalanan yang akan dilewati supaya Balian bisa menyusulnya. Dalam situasi tersebut, pendeta itu memprovokasinya untuk menyuruh Balian pergi ke Yerusalem dengan tujuan bisa mengklaim tanah dan semua propertinya di sana. Tapi Balian tetap pada pendiriannya untuk menjadi seorang pandai besi walaupun harus hidup dengan kemiskinan. Hingga saat pendeta itu membicarakan tentang jasad istrinya yang telah dipenggal karena penuh dosa, Balian tak kuasa menahan amarahnya, kemudian membunuh pendeta itu. Ternyata, atas kehilapannya itu membuatnya berubah pikiran, karena dia ingin menebus segala dosa dan mendapatkan pengampunan Tuhan di Tanah Suci Yerusalem itu. Kemudian dengan segera dia menyusul rombongan Godfrey. Jerusalem, I can erase my sins. We can find out together. Balian langsung diterima untuk ikut bergabung dengan rombongan, hingga dia sempat diberikan latihan bertempur oleh ayahnya sendiri. Tapi saat itu pula datanglah rombongan tentara gereja Prancis yang sengaja mengejar Balian untuk menangkapnya karena dosanya yang telah membunuh seorang pendeta. Tapi Godfrey dengan tegas menolak untuk menyerahkan anak kandungnya itu. Dan pertempuran berdarah pun tak bisa dihindarkan.
Pertempuran itu berhasil dimenangkan oleh pasukan Godfrey, walaupun dia harus kehilangan para kesatria terbaiknya yang terbunuh saat itu. Dan dia juga mengalami luka yang cukup serius setelah perutnya terkena panah dari pihak musuh. Dengan pengobatan seadanya, rombongan mereka pun terus melanjutkan perjalanan demi mencapai tujuan awal, yaitu pantai selatan Italia, untuk bisa menyeberang melewati lautan menuju Tanah Suci Yerusalem di Timur Tengah. Tapi setelah mereka berhasil sampai di persinggahan para pasukan salib di Italia, di sana dia bertemu dengan kesatria Romawi bernama Guy de Lusignan, yang juga merupakan anak sedarah dari Godfrey. Artinya, dia masih saudara satu ayah dengan Balian, walaupun Lusignan terlihat tak memberikan perlakuan baik terhadapnya. Hari demi hari berlalu. Ternyata Godfrey tak bisa menahan sakitnya yang diakibatkan infeksi akut yang telah menyebar dalam perutnya. Hingga akhirnya di waktu-waktu terakhirnya itu, dia sempat mewariskan pedang dan menobatkan Balian sebagai kesatria pasukan salib. Setelah kematian Godfrey, akhirnya Balian diberangkatkan menuju Yerusalem melewati Laut Mediterania yang sangat berbahaya, yang ternyata di tengah badai itu, kapal yang ditumpangi Balian tak mampu menahan ganasnya gelombang dan akhirnya karam. Namun ternyata, keesokan harinya seperti diberi keajaiban, Balian terlihat terdampar di daratan antah berantah seorang diri. Karena semua awak dan penumpang di kapal naas tersebut tidak ada yang selamat, kecuali seekor kuda, walaupun saat hendak dia lepaskan, kuda itu kabur karena stres dan panik. Balian mulai melangkahkan kakinya untuk mencari harapan di daratan tak bertuan itu. Hingga saat dia hendak minum di sebuah oase yang dia temukan di tengah padang pasir itu, kuda tersebut yang juga hendak minum kembali menghampirinya. Dia terus melanjutkan perjalanan tanpa arah dan tujuan. Hingga di tengah padang pasir itu, dia bertemu dengan kedua orang misterius yang terlihat seperti tuan tanah dengan budaknya. Budak itu menjelaskan bahwa saat ini dia berada di tanah majikannya dan harus menyerahkan kudanya. Tapi dengan gagah berani, Balian menolaknya, kemudian memilih untuk bertarung melawan tuan tanah itu, hingga akhirnya dia berhasil membunuhnya. Innahu Hakim Iblis. Is a knight, and I am the Baron of Evelyn. He says the Baron of Evelyn is old. Merlin, Merlin! Tawakapa! You're taking it very well that I've killed your master. Budak itu terlihat seakan berterima kasih kepada Balian yang telah memerdekakannya. Kemudian Balian memintanya untuk mengantarnya ke Yerusalem. Dan singkat cerita, mereka telah sampai di Tanah Suci yang didambakan selama ini. Balian kemudian berpisah dengan budak tersebut, yang ternyata dia adalah seorang mata-mata pasukan Raja Saladin. Balian langsung melakukan apa yang seharusnya dia lakukan di sana, yaitu untuk meminta pengampunan dosa serta pencerahan di atas bukit tempat Yesus Kristus disalib itu. Walaupun sebetulnya Balian tak sepenuhnya beriman kepadanya. Setelah itu dia dihampiri para kesatria tentara salib yang dipimpin oleh Amalric, karena mereka melihat Balian membawa pedang milik Godfrey pimpinannya. Kemudian setelah mereka yakin bahwa Balian adalah anak dari Godfrey, Balian kemudian dibawa ke sebuah tempat. Come with us. Give me the towel. Ternyata di tempat itu Balian sangat diagungkan. Semua melihat bahwa dia mewarisi apapun dari mendiang ayahnya dan menjadi pemimpin baru di sana.
Kemudian Balian diajak untuk bertemu seorang sahabat mendiang ayahnya yang bernama Tiberias. Dan dari sanalah, saat itu Balian diperkenalkan sebagai sosok baru pengganti Godfrey dengan mewarisi jabatan dan semua hartanya. Di sana terlihat seorang putri bernama Sibila. Dia adalah adik dari Raja Balwin, pewaris tahta kerajaan yang juga merupakan istri dari Guy de Lusignan. Walaupun sampai saat itu, Balian masih tak dianggap sebagai petinggi kerajaan di matanya. Is it not the king's table? Is it? I have not seen a king at it. I have business in the east. Do you go to meet Reynald? No, my lord, he is... Atas hal itu pula, kemudian Raja Balwin IV yang saat itu berkuasa atas Yerusalem memanggil Balian untuk bertemu dengannya. Raja Balwin adalah raja yang bijaksana, yang selama 6 tahun belakangan ini berhasil menjalin hubungan baik dan menciptakan perdamaian bersama Raja Saladin. Walaupun faktanya, dia memiliki penyakit menular jenis lepra, sehingga mengharuskannya memakai topeng selamanya. Dan atas karakter Balian yang sangat persis dengan ayahnya itu, Raja Balwin mempersilahkannya untuk mengambil alih tanah warisan milik ayahnya di tempat itu, sebuah tempat yang disebut Ibelin, yang di dalamnya dihuni oleh kemajumukan bangsa Arab, Eropa juga Yahudi. Mereka saling berdampingan, dan Balian berhasil memakmurkan kembali tempat itu. There's water. Right. Namun konflik muncul setelah ksatria Templar yang bernama Reynald de Chatillon yang merupakan pribadi haus darah dan seringkali menjadi pemicu bentrokan dengan pasukan Raja Saladin. Kali itu dia sengaja menyulut konflik dengan cara menyerang rombongan karavan Muslim. Dari kejadian itu, berita telah sampai kepada Raja Saladin dan telah mengirimkan surat peringatan kepada Raja Balwin atas ulah anak buahnya itu. Saladin mengumumkan bahwa dia menantang perang terbuka di sebuah tempat gurun pasir di dekat benteng pertahanan tentara Salib. Tempat itu bernama Karak, yang dikuasai oleh Guy de Lusignan bersama Reynald. Perang terbuka itu pun tak terhindarkan. Balian yang mengetahui kejadian tersebut berinisiatif untuk memberi bantuan kepada benteng pertahanan Karak dan berusaha memberikan perlawanan walaupun kalah jumlah, dengan tujuan untuk mengulur waktu kedatangan Raja Balwin yang juga sedang menuju ke sana bersama seluruh pasukannya. Dengan gagah berani, Balian bersama beberapa pasukannya melawan pasukan Saladin yang jumlahnya beribu kali lipat walaupun akhirnya mereka kalah. Tapi disinilah letak fakta menarik yang memang dimiliki oleh sosok Saladin. Dia bersama pasukannya tak membunuh musuh yang sudah tak berdaya dan tanpa senjata. Dan di sana pula seorang budak yang tempo hari bertemu dengan Balian yang ternyata dia adalah seorang jenderal besar di bawah pimpinan Saladin. Dan atas kebaikan serta kebijaksanaan Balian tempo hari terhadapnya, akhirnya dia meminta untuk melepaskan Balian sebagai tawanan. You may go into Karak. Namun sesaat setelah itu, dari jauh terlihat ribuan tentara Salib yang dikomandoi langsung oleh Raja Balwin. Tapi dalam suasana ketegangan yang akan menjadi pertempuran berdarah itu, Raja Balwin dengan keberaniannya berusaha untuk berdialog kepada Raja Saladin untuk menangguhkan perang. I pray you retire unharmed to Damascus. Withdraw, we will all die here. Saladin setuju untuk berdamai, bahkan dia memberi bantuan dengan mengirimkan tabib-tabibnya untuk mengobati tentara Salib yang terluka. Kemudian Raja Balwin berjanji akan menghukum siapapun yang telah mengakibatkan tersulutnya bentrokan ini.
Dia lalu menghukum Reynald untuk mengurungnya di penjara, serta melepas jabatannya sebagai kesatria Templar. Di saat itu pula, kesehatan Raja Baldwin terlihat memburuk, dan dia memberikan sinyal kepada Balian yang telah gagah berani melawan pasukan Saladin. Namun konflik dimulai saat Guy de Lusignan merasa dicampakkan oleh raja yang menganggapnya sebagai pengecut, dan dari sana pula dia merasa iri atas keberadaan Balian. I need you in Jerusalem. Seluruh orang-orang penting dipanggil ke istana Yerusalem, terlebih saat ini Raja Baldwin dalam kondisi kritis. Semua petinggi kerajaan sedang membicarakan tentang pengganti raja, yang saat itu digembor-gemborkan bahwa Guy de Lusignan menjadi kandidat terkuat saat ini, karena merupakan suami dari Sibylla. Walaupun sebelumnya Raja Baldwin telah mewasiatkan adiknya Sibylla untuk menikahi Balian kemudian menunjuknya sebagai raja. So be it. Atas perintah raja, Sibylla kemudian mencoba untuk membujuk Balian supaya bersedia mematuhi perintah raja tersebut. Namun dia menolak dengan alasan tak ingin memicu persengketaan yang nantinya akan menyebabkan perang saudara. It will be war. You say no. Akhirnya Sibylla menobatkan anak laki-lakinya sebagai raja baru yaitu Baldwin V. Tapi dalam perjalanannya, atas rasa kekecewaannya terhadap Balian yang telah menolaknya, ternyata Sibylla melakukan sabotase dengan meracuni anaknya sendiri. Karena atas konspirasi yang terjadi, dikabarkan anak Sibylla mengidap penyakit lepra yang menular itu. Hingga setelah kematian anaknya itu, tampuk kepemimpinan diserahkan kepada suaminya sendiri yaitu Guy de Lusignan. Walaupun sebagian pasukan di dalam kerajaan tak ingin itu terjadi, hanya seluruh pasukan Templar Romawi yang mendukungnya, karena dengan kepemimpinannya, mereka bisa merealisasikan peperangan dengan pasukan Muslim dan menguasai seutuhnya tanah Yerusalem dari bangsa Muslim dan Yahudi. Dugaan yang selama ini ditakutkan ternyata benar adanya. Lusignan bersekongkol dengan Reynald yang saat itu masih dikurung di dalam penjara untuk menciptakan sebuah peperangan dengan bangsa Muslim, dan atas kesepakatannya itu Reynald bersedia melakukan sabotase demi terciptanya perang dengan imbalan pembebasan dirinya. It will not come out. That is what I do. Akhirnya misi licik dan keji itu dilakukan. Bersama pasukannya, Reynald menyerang desa-desa yang dihuni oleh mayoritas bangsa Muslim, dan yang paling fatal, dia dengan sengaja membunuh adik perempuan dari Raja Saladin. Saladin's sister. Raja Saladin pun sangat murka, kemudian mengirimkan utusannya untuk kembali mengecam dan mempertanggungjawabkan perbuatan para tentara salib itu, dengan ancaman akan melakukan invasi dan penyerangan besar-besaran jika mereka tak menyerah dan meminta maaf. Take the head to Damascus. Tapi memang inilah yang diinginkan Guy de Lusignan. Dia menginginkan peperangan untuk mengalahkan bangsa Muslim di bawah pemerintahannya. Dan saat itu pula, Guy de Lusignan mendeklarasikan perang terhadap Muslim. Mereka berencana menyerang Raja Saladin di sebuah gurun di sebelah timur perbatasan Karak, dengan membawa seluruh pasukan walaupun sudah diperingatkan oleh Tiberias bahwa menyerang bangsa Muslim ke sarangnya sama dengan mengantarkan nyawa. Terlebih pasukan salib tak tahu kondisi gurun di sana yang jauh dari mata air. Hingga atas kesombongan dan keangkuhannya itu, Lusignan tetap pada pendiriannya, kemudian mereka pun berangkat.
Saladin has finished with Gihi. We must look to the defenses. Jerusalem, along with it. Di tengah perjalanan, semua pasukan tentara salib yang kelelahan dan kehausan di gurun pasir itu akhirnya dengan mudah dikalahkan oleh pasukan Muslim di perang yang dikenal sebagai pertempuran Hittin. Semua tak tersisa kecuali Renal sebagai jenderal dan Lusignan sebagai raja yang dijadikan tawanan. Tapi atas penghinaan dan kecerobohannya pula lah, akhirnya Renal dibunuh oleh Saladin. I did not give the cup to you. No. A king does not kill a king. Balian dan Tiberias yang meyakini akan kekalahan itu segera menyusul ke medan pertempuran. Dan ternyata atas kemarahan Saladin itu, semua pasukan tentara salib tak tersisa. Kemudian Tiberias menyarankan Balian untuk melarikan diri, karena untuk menghindari serangan dan kemurkaan Saladin selanjutnya. Tapi Balian menolak dan lebih memilih untuk mempertahankan benteng Yerusalem. Terlebih dia ingin melindungi semua rakyatnya. Dari sana Balian mempersiapkan segala strategi demi bisa menahan dan mempertahankan benteng terakhirnya. Walaupun sebetulnya Balian juga menginginkan perdamaian seperti ideologi Raja Balwin, yang membebaskan ketiga agama untuk beribadah di tempat itu, termasuk Yahudi dengan tembok ratapannya dan Muslim dengan Masjid Al-Aqsa-nya. They're here. This is the only section of the wall that they can attack. Dengan segala keterbatasan dan minimnya pasukan, akhirnya Balian menobatkan semua laki-laki yang mampu mengangkat senjata sebagai kesatria. Dan dari kejauhan, terlihat pasukan Muslim sudah tiba untuk mengepung Yerusalem. Di hari pertamanya, Raja Saladin menyerang istana itu dengan hantaman bom katapul. Sedikit demi sedikit benteng kokoh itu hancur. Serangan itu tiada henti dan hanya berhenti ketika masuk waktu sholat. Mercy. No. I cannot. Hingga saat benteng utama itu hancur, Saladin memutuskan untuk menyuruh pasukan infanterinya terus merangsek masuk, supaya bisa menduduki benteng istana itu. Dan disinilah pertempuran berdarah itu berlangsung dengan sangat haru dan menyedihkan, karena banyaknya korban di kedua belah pihak, terlebih saat menara-menara penyerang berhasil dilumpuhkan oleh Balian. Dan di hari terakhir peperangan, saat benteng pertahanan kota Yerusalem yang sudah mulai hancur dan lemah itu, Raja Saladin dan beribu pasukannya yang masih tersisa saat itu, tak langsung menginvasi kota Yerusalem yang sudah tak berdaya dan lemah itu, melainkan dia ingin melakukan sebuah kesepakatan. Lalu Balian sang pemimpin Yerusalem saat itu menghampiri Raja Saladin.
Awalnya dia menolak untuk menyerah dan memilih untuk mati bersama kehancurannya. Tapi Saladin yang bijaksana memberikan pilihan, karena dia tahu di dalam sana ada banyak wanita, anak-anak dan orang tua yang haram untuk dibunuh walaupun dalam situasi perang. Dan atas kesepakatan itu, akhirnya Balian menyerahkan kota Yerusalem kepada pihak Muslim, dengan kesepakatan balik dari Raja Saladin, yaitu berjanji akan mengawal kepulangan seluruh bangsa Kristen ke tanah kelahirannya di Eropa. And peace be with you. Assalamu alaikum. I have surrendered Jerusalem. All will be safely escorted to the sea. Semua rakyat bersukacita atas kesepakatan yang dibuat oleh Balian, walaupun harus merelakan kota Yerusalem yang selama ini mereka duduki dan pertahankan. Dengan itu pula semua rakyat pergi meninggalkan Yerusalem dan kembali ke Eropa. Namun di akhir film ini diceritakan beberapa tahun kemudian setelah Balian kembali ke Perancis. Seperti kejadian sebelumnya, terlihat sekelompok pasukan salib menuju ke rumah itu untuk mengajak Balian berperang demi merebut kembali Yerusalem dari bangsa Muslim. Yang faktanya saat itu pasukan salib dipimpin oleh Raja Inggris yaitu Richard I. Balian menolak ajakan itu dan mengaku dia bukanlah kesatria yang pernah bertempur dalam perang salib, melainkan hanya seorang pandai besi dan rakyat biasa. Dan dengan ini pula, film ini akhirnya tamat. Oke, sobat film semua, sekian yang bisa kami persembahkan. Semoga bisa menghibur dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Salam sukses dan see you next time. But I think that I'm finally feeling good again. So hard 'cause I loved you, but I'm finally free.